Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Triana Florentina dengan NIM 2214010141. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik mengenai kecerdasan buatan, yaitu ada searching, uncertainty, fuzzy logic, dan yang terakhir ada machine learning. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai penjelasan mengenai algoritma searching. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai searching algorithm. Nah, apa sih itu searching algorithm? Searching algorithm itu adalah metode yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik atau jalur tertentu dalam ruang pencarian yang besar dan kompleks. Dalam konteks kecerdasan buatan, algoritma pencarian ini bertujuan untuk menjelajahi kemungkinan solusi hingga menemukan hasil yang optimal berdasarkan kriteria tertentu. Nah, peran searching algorithm dalam kecerdasan buatan ialah pemecahan masalah yang kompleks, pathfinding, pengambilan keputusan, optimasi, dan pengembangan sistem cerdas. Oke, untuk klasifikasi searching algorithm ini ada uninformed search yang pertama. Uninformed search itu apa? Adalah algoritma pencarian yang tidak memiliki informasi tambahan tentang tujuan. Jadi selain informasi dasar yang diberikan, algoritma ini menjelajahi ruang pencarian tanpa menggunakan pengetahuan khusus tentang solusi. Ciri-cirinya apa? Pertama, tidak menggunakan fungsi heuristik. Kedua, mengandalkan eksplorasi sistematis semua kemungkinan. Ketiga, biasanya lebih lambat dibanding algoritma yang menggunakan informasi tambahan. Nah, contoh algoritmanya itu adalah breadth first search atau BFS. Lalu ada depth first search dan ada uniform cost search atau UCS yang nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa sih algoritma-algoritma ini. Nah, selanjutnya ada informed search. Informed search ini sendiri menggunakan informasi tambahan atau fungsi heuristik untuk memperkirakan seberapa dekat suatu langkah dengan tujuan. Nah, fungsi heuristik ini dapat membantu algoritma membuat keputusan yang jauh lebih efisien. Ciri-cirinya menggunakan fungsi heuristik untuk membimbing proses pencarian lebih cepat dan efisien dalam menemukan solusi dibanding uninformed search dan lebih cocok untuk masalah besar dengan banyak kemungkinan. Contoh algoritmanya itu adalah greedy best first search dan A-star search yang nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, di sini kita akan bahas algoritma searching yang umum digunakan untuk bagian uninformed search. Yang pertama tadi adalah breadth first search atau bisa kita singkat sebagai BFS. BFS itu adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi semua node pada satu level terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya mulai dari node awal ditambahkan ke dalam antrian. Lalu dia akan memeriksa node di depan antrian. Jika itu bukan tujuannya, maka dia akan ditambahkan ke semua tambahkan semua anaknya ke dalam antrian. Lalu dia akan mengulangi proses yang sama hingga menemukan tujuan atau antrian kosong. Keunggulannya yang pertama, menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot, lalu cocok untuk masalah dengan solusi yang dangkal. Tetapi kekurangannya dia memakan banyak memori karena menyimpan semua node pada level saat ini. Lalu ada depth first search atau DFS. DFS sendiri mengeksplorasi jalur satu persatu hingga menemukan solusi atau menemui jalan buntu. Lalu mundur atau backtracking untuk mencoba jalur lain. Gimana sih cara kerjanya DFS ini? Yang pertama, mulai dari node awal akan ditambahkan ke stack, lalu dia akan periksa node di atas stack. Kalau bukan tujuannya, dia akan menambahkan salah satu anaknya ke dalam stack. Nah, jika jalannya buntu, dia akan kembali ke node sebelumnya dan mencoba jalur lain. Keunggulan dari DFS sendiri ini, dia memerlukan memori yang lebih sedikit dibandingkan BFS. Lalu dia cocok untuk masalah dengan solusi yang dalam. Tapi kekurangannya dia tidak selalu menemukan solusi yang optimal dan dapat terjebak dalam jalur yang panjang atau siklus jika tidak diatur. Lalu yang terakhir untuk uninformed search itu ada algoritma uniform cost search atau bisa kita singkat sebagai UCS. UCS sendiri itu mencari jalur dengan biaya terendah terlebih dahulu menggunakan antrian prioritas. Cara kerjanya sendiri dimulai dari node awal dengan biaya 0, lalu dimasukkan ke dalam antrian prioritas. Lalu dia ambil node dengan biaya terendah dan jika tujuannya tercapai dia akan berhenti.
Nah, dia akan menambahkan semua tetangga node ke antrian dengan menghitung total biaya dan mengulangi hingga menemukan tujuan atau antrian kosong. Keunggulannya yang pertama menjamin menemukan solusi dengan biaya terendah dan cocok untuk graf yang berbobot. Kekurangannya memakan waktu dan memori jika biaya langkah sangat kecil. Yang kedua itu adalah bahasan tentang mengenai algoritma yang digunakan pada informed search. Nah, pada informed search ini ada algoritma Greedy Best First Search atau bisa kita singkat sebagai GBFS. GBFS sendiri ini adalah algoritma pencarian yang menggunakan heuristic function untuk mengevaluasi node yang mana harus dieksplorasi selanjutnya. Algoritma ini memilih node yang terlihat paling dekat dengan tujuan berdasarkan perkiraan heuristik. Cara kerjanya, pertama mulai dari node awal, masukkan ke dalam antrian prioritas berdasarkan nilai heuristik. Lalu kedua, pilih node dengan nilai heuristik terendah untuk dieksplorasi. Yang ketiga, itu menambahkan tetangga node ke antrian prioritas berdasarkan nilai heuristik masing-masing. Lalu dia akan mengulangi hingga menemukan node tujuan atau antrian kosong. Keunggulannya, dia pertama cepat dalam menemukan jalur jika heuristiknya akurat. Kedua, memerlukan memori yang lebih sedikit dibanding algoritma lain seperti A*. Tetapi kekurangannya pertama, dia tidak menjamin solusi yang optimal karena hanya mempertimbangkan heuristik tanpa memperhatikan biaya sebenarnya dari jalur. Yang kedua, dia dapat terjebak dalam jalur yang terlihat optimal tetapi tidak benar-benar mengarah ke solusi. Contoh heuristik ini pada masalah pencarian rute, jika nilai heuristik bisa berupa pada jarak garis lurus atau straight line distance ke tujuan. Selanjutnya kita akan bahas A*. Search. A* ini adalah algoritma pencarian yang menggabungkan biaya aktual dari jalur GN dan perkiraan biaya menuju tujuan atau HN menggunakan formula Fn sama dengan GN plus HN. A* ini menggunakan antrian prioritas berdasarkan nilai Fn. Cara kerjanya dimulai dari node awal masuk ke antrian prioritas dengan Fn sama dengan GN plus HN. Lalu dia akan pilih node dengan nilai Fn terendah untuk dieksplorasi. Lalu akan ditambahkan ke semua tetangga node antrian dengan menghitung nilai Fn masing-masing. Dan dia akan ulangi hingga menemukan node tujuan atau antrian kosong. Keunggulannya sendiri, dia menjamin solusi optimal jika heuristik yang digunakan bersifat admissible atau tidak melebih-lebihkan biaya aktual. Lalu lebih cepat dibandingkan UCS karena memanfaatkan heuristik untuk membatasi pencarian. Tetapi kekurangannya, dia memerlukan memori yang lebih besar, terutama untuk ruang pencarian yang besar. Dan performanya tergantung pada kualitas heuristik. Contoh heuristiknya itu pada permainan seperti puzzle 8. Heuristik bisa berupa jumlah ubin yang tidak berada pada posisi yang benar atau total jarak Manhattan semua ubin dari posisi yang benar. Oke, sekarang kita akan bahas apa itu uncertainty. Nah, uncertainty itu adalah ketidakpastian. Bisa dibilang sebagai ketidakpastian dan dia merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jadi dalam kehidupan nyata, data seringkali tidak lengkap dan mengandung kesalahan atau memiliki variabilitas yang alami. Jadi dia menyebabkan tantangan dalam pengambilan keputusan otomatis oleh AI. Nah, uncertainty dalam AI ini merujuk pada keadaan di mana informasi yang tersedia tidak cukup untuk memastikan hasil tertentu. Ini biasanya bisa disebabkan karena datanya tidak lengkap. Lalu ambiguitas atau ketidakjelasan dalam interpretasi data atau situasi. Dan yang terakhir itu bisa karena variabilitas acak. Jadi dia itu adalah fenomena alami yang tidak dapat diprediksi dengan presisi. Jadi dalam sistem AI, uncertainty itu muncul pada berbagai tahap, termasuk pengumpulan data, pelatihan model, dan prediksi hasil. Nah, pentingnya menangani uncertainty dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, dia meningkatkan akurasi prediksi. Jadi dengan memahami uncertainty, model AI ini bisa memberikan hasil yang lebih andal.
Contohnya dengan menyertakan interval kepercayaan. Lalu dia mendukung keputusan yang lebih baik, yang dimana uncertainty ini memberikan wawasan tambahan kepada manusia dalam situasi dimana hasil modelnya tidak pasti. Lalu dia mengurangi resiko seperti dalam aplikasi kritis seperti kendaraan otonom atau diagnosis medis. Menangani uncertainty membantu meminimalkan potensi kegagalan atau kesalahan fatal. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis uncertainty. Yang pertama itu ada epistemic uncertainty. Epistemic uncertainty ini adalah jenis ketidakpastian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Jadi jenis ini biasa disebut sebagai model uncertainty karena muncul keterbatasan model AI dalam memahami data atau fenomena tertentu. Karakteristiknya itu bisa dapat dikurangi dengan lebih banyak data atau model yang lebih baik, sering muncul karena data yang tidak lengkap, bias data, atau model yang kurang kompleks. Contoh aplikasinya ada diagnosis medis, pemrosesan bahasa alami atau NLP. Selanjutnya ada aleatoric uncertainty. Aleatoric uncertainty ini adalah kepastian yang bersifat dari sifat acak atau variabilitas alami suatu fenomena. Jadi ketidakpastian ini tidak bisa dihilangkan bahkan dengan data tambahan karena dia bersifat inherent atau hanya di dalam data itu sendiri. Karakteristiknya seperti yang tadi dibilang tidak dapat dihilangkan. Lalu biasanya terkait dengan noise atau variabilitas acak dalam data. Contoh aplikasinya tuh ada kendaraan otonom. Jadi perilaku pengemudi lain atau kondisi cuaca, misalnya kabut atau hujan deras, itu adalah salah satu contoh variabilitas acak yang memengaruhi prediksi model AI. Lalu yang kedua itu ada prediksi cuaca. Variabilitas acak dalam atmosfer menyebabkan ketidakpastian dalam perkiraan cuaca, meskipun data cuaca yang digunakan sudah sangat lengkap. Nah, pendekatan penanganan uncertainty kita akan bahas. Yang pertama ada probabilistic reasoning. Logika probabilistik itu menggunakan prinsip-prinsip probabilitas untuk mempresentasikan dan menangani uncertainty. Jadi metode ini sangat cocok untuk sistem yang melibatkan data yang tidak pasti atau ambigu. Contohnya itu ada Bayesian network. Untuk aplikasinya tuh contohnya untuk diagnosis medis untuk memprediksi kemungkinan penyakit berdasarkan gejala, sistem rekomendasi untuk memperkirakan preferensi pengguna. Lalu ada fuzzy logic, nanti kita juga akan bahas lebih dalam mengenai fuzzy logic ini sendiri. Jadi fuzzy logic ini tuh dirancang untuk menangani uncertainty akibat ambiguitas dalam data. Jadi tidak seperti logika biner yang dapat dikenali nilai true dan false-nya, tapi fuzzy logic ini memungkinkan representasi nilai yang kontinu atau partial truth. Nah, keunggulannya sendiri, dia ideal untuk data yang tidak eksak, lalu mudah diterapkan pada sistem dengan pengambilan keputusan berbasis aturan atau rule-based systems. Aplikasinya contohnya adalah pengendalian AC dan robotika. Lalu selanjutnya ada Dempster-Shaver Theory. Teori ini dipakai atau digunakan untuk menggabungkan bukti dari berbagai sumber untuk memperkirakan tingkat kepercayaan pada suatu hipotesis. Berbeda dengan logika probabilistik, teori ini biasanya tidak menemukan probabilitas di awal yang pasti. Salah satu contoh aplikasinya adalah sistem pendukung keputusan, deteksi intrusi jaringan. Lalu kita akan bahas machine learning dengan uncertainty estimation. Dalam pembelajaran mesin, uncertainty itu dapat dimodelkan menggunakan pendekatan seperti dropout, ensemble learning, dan metode probabilistik. Teknik utamanya itu untuk dropout, dia menggunakan pelatihan model dengan node yang dinonaktifkan secara acak untuk memprediksi uncertainty. Lalu untuk ensemble learning, dia menggabungkan prediksi dari beberapa model untuk mengestimasi variance prediksi. Untuk Bayesian neural network, dia mengintegrasikan distribusi probabilitas pada bobot model. Contoh aplikasinya itu kembali lagi pada prediksi cuaca dan kendaraan otonom. Oke, kita akan bahas fuzzy logic yang sebelumnya juga udah sempat kita singgung. Apa sih itu fuzzy logic? Fuzzy logic itu adalah suatu metode logika yang dikembangkan untuk menangani ketidakpastian seperti yang kita bahas sebelumnya dan ambiguitas dalam data. Jadi berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal dua nilai kayak
true or false. Fuzzy logic ini memungkinkan data nilai di antara 0 dan 1 atau false and true. Dengan kata lain, fuzzy logic ini dia mencerminkan cara berpikir manusia yang seringkali bersifat subjektif dan tidak kaku. Lalu karakteristik utama fuzzy logic itu adalah himpunan fuzzy. Jadi menggunakan contohnya dia menggunakan konsep derajat keanggotaan untuk menunjukkan seberapa benar sih suatu data dalam kategori tertentu. Contohnya misalnya suhu 30 derajat dapat dikategorikan sebagai hangat dengan derajat keanggotaan 0,7 dan panas dengan derajat 0,3. Lalu karakteristik selanjutnya adalah basis aturan linguistik. Jadi dia menggunakan aturan berbasis logika bahasa alami. Seperti jika suhu panas, maka kipas harus hidup cepat. Yang selanjutnya ada fleksibilitas. Fuzzy logic ini tuh mampu menangani data yang tidak lengkap dan tidak pasti atau ambigu. Jadi perbandingannya dengan logika klasik adalah contohnya dalam logika klasik, air yang bersuhu 60 derajat hanya bisa dikategorikan panas atau benar, atau tidak panas atau salah. Tapi dalam fuzzy logic, air bersuhu 60 derajat itu dapat dikategorikan sebagai panas dengan derajat keanggotaan tertentu, misalnya 0,8, dan hangat dengan derajat 0,2. Selanjutnya kita akan bahas tentang dasar teori dari fuzzy logic ini sendiri. Nah, untuk elemen utama logika fuzzy ini tuh ada fuzzification atau konversi data input menjadi nilai fuzzy. Lalu tadi dia rule based atau kumpulan data berbentuk if dan. Lalu inference engine atau proses pengambilan keputusan berdasarkan aturan. Dan defuzzification atau konversi hasil fuzzy menjadi nilai konkret. Nah, kita akan lanjut mengenai apa sih komponen utama pada fuzzy logic. Komponen utamanya tadi itu ada fuzzification atau proses pengaburan data. Jadi ini proses konversi data input scripts atau nilai pasti menjadi data fuzzy atau nilai yang memiliki derajat keanggotaan. Tujuannya itu untuk mengubah input yang lebih jelas menjadi bentuk yang dapat diproses oleh sistem logika fuzzy. Contohnya tadi itu jika suhu input adalah 30 derajat, maka fuzzification akan menentukan derajat keanggotaan suhu tersebut dalam kategori dingin, hangat, atau panas. Dan metode membership function-nya itu ada linear, triangular, trapezoidal, dan Gaussian. Nah, di sini kita akan bahas rule based atau basis aturan. Untuk proses konversi data input atau nilai pasti menjadi data fuzzy atau nilai yang dapat memiliki derajat keanggotaan, tujuannya ini dia mengubah input yang jelas menjadi bentuk yang dapat diproses oleh sistem fuzzy. Contohnya tadi itu dia seperti yang di sebelumnya menggunakan metode yang sama, tetapi dia memiliki pengertian mengumpulkan data berbentuk logika if then, makanya dibilang rule based, dan menentukan bagaimana output yang dihasilkan berdasarkan input fuzzy. Contohnya premisnya misalnya if menentukan kondisi berdasarkan input, maka konklusinya atau then menentukan tindakan atau output. Nah, selanjutnya kita akan bahas inference engine atau mesin inferensi. Bagian ini tuh untuk mengolah input fuzzy berdasarkan aturan yang ada di basis aturan. Jadi dia fungsi utamanya itu mencocokkan kondisi input dengan aturan atau matching, menghitung output fuzzy berdasarkan aturan yang relevan, dan metodenya adalah Mamdani method, itu digunakan untuk mengontrol berbasis linguistik. Sugeni method itu lebih cocok untuk perhitungan matematis dengan output crisp. Selanjutnya ada defuzzification atau proses penjernihan data. Jadi proses mengubah output fuzzy ini menjadi output crisp yang dapat digunakan dalam aplikasi nyata. Tujuannya itu untuk menghasilkan keputusan atau nilai konkret dalam sistem fuzzy. Nah, metodenya sendiri itu adalah centroid of area atau COA yang menghitung pusat area untuk mendapatkan nilai output. Lalu ada bisector method yang membagi area fuzzy menjadi dua bagian yang sama. Lalu mean of maximum atau MOM yang dimana dia mengambil nilai rata-rata maksimum. Contohnya adalah jika output fuzzy kipas adalah hidup perlahan 0,4 dan hidup cepat 0,6,
Defuzzification ini memberikan nilai kecepatan spesifik, misalnya 75 RPM. Oke, kita akan bahas aplikasi fuzzy logic dalam AI. Yang pertama itu ada sistem kontrol. Contohnya itu untuk pengendalian AC. Kalau kita contohkan misalnya input suhu ruangan dan kelembapan. Prosesnya adalah menentukan apa AC itu meningkatkan atau menurunkan suhu berdasarkan aturan. Seperti jika suhu panas dan kelembapan tinggi, maka kurangi suhu dengan intensitas tinggi. Maka outputnya adalah penyesuaian suhu secara otomatis. Lalu dia ada aplikasi pengambilan keputusan. Jadi contohnya adalah sistem diagnosa medis. Inputnya gejala pasien itu contohnya demam, batuk, nyeri, dan sebagainya. Dan prosesnya sistem fuzzy ini mengolah gejala tersebut dan memutuskan kemungkinan penyakit. Dan outputnya nanti adalah diagnosis awal untuk membantu dokter. Lalu ada robotika. Robotika ini seperti navigasi robot. Untuk inputnya itu data dari sensor, misalnya jarak kerintangan ataupun kecepatan. Untuk prosesnya, sistem fuzzy ini menentukan jalur optimal, dan outputnya robot akan menghindari rintangan dan mencapai tujuan. Lalu ada pengolahan citra dan pengenalan pola. Contohnya untuk pengenalan wajah itu dia menginput citra wajah lalu diproses dalam sistem fuzzy yang dimana dia menentukan kecocokan pola wajah meskipun terdapat variasi seperti pencahayaan, sudut pandang, dan ekspresi. Lalu outputnya dia akan mengidentifikasi individu dengan nilai akurasi tinggi. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai machine learning. Nah, apa sih machine learning sendiri? Machine learning itu adalah cabang dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi untuk proses singkatnya itu adalah input data, lalu pelatihan model, lalu prediksi atau pengambilan keputusan. Contohnya prediksi harga saham atau pengenalan wajah. Nah, hubungan antara AI dan machine learning juga deep learning adalah AI itu adalah konsep yang luas. Jadi dia mencakup segala teknologi yang membuat mesin menjadi terlihat cerdas. Machine learning adalah subset AI. Jadi fokus pada pembelajaran dari data. Dan deep learning adalah subset dari machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan atau neural networks untuk memproses data dalam jumlah besar dengan pola yang kompleks. Untuk jenis-jenis machine learning sendiri itu ada supervised learning. Untuk metode pembelajaran di mana modelnya dilatih menggunakan dataset berlabel yang di mana setiap input memiliki pasangan output yang diketahui. Untuk tujuannya dia memprediksi atau mengklasifikasikan data baru berdasarkan pola dari data yang sudah dilatih. Contoh algoritma ada regresi linear, decision tree, support vector machine atau SVM. Untuk aplikasinya itu ada prediksi harga rumah atau regresi, pengenalan email spam atau klasifikasi. Untuk unsupervised learning ini dalam metode pembelajaran ini di mana model dilatih menggunakan dataset tanpa label dan model bertugas untuk menemukan pola atau struktur yang tersembunyi. Jadi dia mengelompokkan data atau clustering dan mengurangi dimensi data. Contohnya itu ada K-means clustering, principal component analysis, dan a priori untuk asosiasi. Untuk aplikasinya itu ada segmentasi pelanggan dan analisis perilaku pengguna. Lalu ada reinforcement learning. Jadi metode pembelajaran ini di mana agen belajar melalui trial dan error dalam membuat keputusan optimal berdasarkan umpan balik berupa hadiah atau reward dan hukuman atau penalti. Tujuannya ialah memaksimalkan reward kumulatif dengan mengeksplorasi lingkungan dan memperbaiki strategi. Komponen utamanya itu adalah agent atau pelaku yang belajar, lalu lingkungan, dunia di mana agent berinteraksi, aksi, tindakan yang dilakukan agent, reward, umpan balik dari aksi. Nah, aplikasinya sendiri itu ada robotika atau navigasi robot, permainan video, AI untuk game, lalu ada sistem rekomendasi adaptif. Nah, bagaimana sih proses kerja machine learning secara lengkap? Untuk proses kerjanya sendiri itu pertama pengumpulan data. Jadi langkah pertama dalam proses machine learning itu dia mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas. Data ini biasanya dapat berasal dari berbagai sumber seperti database, API, atau sensor. Untuk kriteria datanya itu relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan dan cukup banyak untuk melatih model secara efektif. Contohnya,
dataset gambar untuk pengenalan wajah, data transaksi untuk analisis perilaku pelanggan. Lalu pemilihan model untuk menentukan algoritma machine learning yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, itu ada beberapa faktor pertimbangan. Jadi dia memilih jenis data, kategori atau numerik, masalahnya apa, klasifikasi, regresi, clustering atau lain-lain, dan kompleksitasnya bagaimana, sumber daya dan waktu yang tersedia. Untuk contoh modelnya sendiri itu adalah random forest untuk klasifikasi, linear regression untuk prediksi. Nah, untuk pelatihan model sendiri atau training, ini adalah proses di mana model machine learning mempelajari pola dari data pelatihan atau training data. Untuk komponen utamanya adalah fitur pertama adalah variable input, lalu label itu untuk output target, untuk supervised learning, dan parameter modelnya itu dimodifikasi selama proses pelatihan untuk meningkatkan akurasi. Outputnya sendiri, model ini mampu membuat prediksi berdasarkan data baru. Lalu itu ada evaluasi dan validasi. Untuk mengukur kinerja model dengan menggunakan data validasi atau data uji atau data tes yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya, pertama itu ada metode evaluasi. Jadi dia terhadap akurasinya proporsi prediksi yang benar, lalu precision recall F1 score untuk masalah klasifikasi, dan mean square error atau MSE untuk regresi. Tujuannya adalah memastikan model bekerja dengan baik pada data baru dan mendeteksi overfitting atau underfitting. Lalu algoritma yang populer dalam machine learning ialah itu regresi linear dan logistik. Untuk regresi linear itu bertujuan memprediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan linear antara variabel input dan output. Contoh aplikasinya sendiri itu adalah prediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi. Dan untuk regresi logistik itu bertujuan untuk mengklasifikasi data biner atau kategori. Contoh aplikasinya dia memprediksi apakah email Anda spam atau bukan. Outputnya adalah probabilitas, jadi dikonversi dengan fungsi sigmoid. Lalu ada decision tree dan random forest. Decision tree ini bekerja menggunakan struktur pohon untuk memecah dataset menjadi subset berdasarkan fitur tertentu. Keunggulannya, dia mudah diinterpretasi, cocok untuk data kategorikal dan numerik. Lalu untuk contoh aplikasinya adalah keputusan peminjaman bank berdasarkan riwayat kredit. Lalu untuk random forest sendiri, dia ini adalah ensemble dari banyak decision tree yang bekerja sama untuk meningkatkan akurasi. Dan keunggulannya dia lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan decision tree tunggal. Contoh aplikasinya, klasifikasi gambar atau prediksi stok. Lalu ada support vector machines atau SVM yang dimana algoritma ini mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas-kelas dalam dataset. Jadi keunggulannya dia cocok untuk dataset kecil dan high dimensional, bisa digunakan untuk data linear maupun non-linear dengan kernel, dan untuk contoh aplikasinya itu adalah pengenalan wajah dan analisis sentimen teks. Selanjutnya adalah neural network and deep learning. Jadi model ini meniru cara kerja otak manusia melalui lapisan-lapisan neuron buatan. Komponen utamanya adalah input layer, hidden layer, dan output layer. Aplikasinya sendiri itu adalah prediksi saham ataupun sistem rekomendasi. Nah, deep learning ini memiliki definisi subset neural network dengan banyak lapisan tersembunyi atau deep layers. Keunggulannya, dia mampu mempelajari pola kompleks dari data besar. Untuk aplikasinya adalah pengenalan suara atau speech recognition, pengolahan bahasa alami atau NLP, dan kendaraan otonom. Nah, apa aja sih aplikasi machine learning pada AI? Yang pertama, ada pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing atau yang bisa disingkat sebagai NLP. Jadi cabang AI yang satu ini dia tuh fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Contohnya adalah chatbot. Jadi chatbot itu menggunakan NLP untuk memahami dan merespons pertanyaan pengguna. Lalu analisis sentimennya adalah dia mengidentifikasi emosi dalam ulasan pelanggan atau media sosial. Lalu juga ada penerjemahan bahasa. Jadi ada aplikasi yang namanya Google Translate yang menggunakan model deep learning juga. Teknologi pendukungnya adalah word embeddings atau word to fact dan Glove. Lalu transformernya ada BERT dan GPT. Lalu ada computer vision. Jadi pada cabang AI yang memungkinkan komputer memahami dan menganalisis gambar atau video, ada beberapa contoh aplikasi yaitu pengenalan wajah, diagnosis medis, dan kendaraan otonom.
Teknologi pendukungnya adalah Convolutional Neural Network atau CNN, lalu Object Detection Model atau YOLO Faster RCNN. Nah, untuk sistem rekomendasi, algoritma juga memberikan saran kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Contoh aplikasinya itu ada terdapat pada di e-commerce, streaming media, dan social media. Pendekatannya itu collaborative filtering dan content-based filtering. Lalu ada prediksi dan analitik data. Jadi dia menggunakan data historis untuk membuat prediksi atau wawasan yang membantu pengambilan keputusan. Contohnya itu ada analitik bisnis, yaitu prediksi penjualan atau tren pasar. Lalu kesehatan itu prediksi risiko penyakit berdasarkan data pasien. Lalu keuangan dia mendeteksi aktivitas penipuan dalam transaksi bank. Lalu ada teknologi pendukung. Nah, teknologi pendukungnya itu adalah model regresi untuk prediksi kuantitatif dan time series analysis untuk data temporal. Berikut penjelasan mengenai searching, uncertainty, fuzzy logic, dan machine learning yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.